Halo, ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Di malam ini kita bakal mengadakan penelusuran ke salah satu daerah yang masih ada sangkut pautnya dengan video yang kemarin. Kalau kalian penasaran dengan video kemarin, ada di bawah, boleh kalian scroll lagi. Nah, saat ini tuh yang kita dapat info dari masyarakat ini tuh berpengaruh ke suatu pabrik lah, yang konon ceritanya sering ada kesurupan. Bahkan seluruh warga sekitarnya sempat mengalami gangguan mistisnya. Pasti sobat Travel Mystery Evolution pasti penasaran gimana ceritanya, langsung aja pantengin ceritanya. Wih, Bang Pendi, apa kabar? Alhamdulillah Bang Imam. Gimana? Malam ini udah siap penelusuran ke salah satu pabrik? Siap, Pak. Ya, kononnya pabrik ini tuh membuat kita tuh penasaran kenapa. Ya, saya Soalnya juga penasaran banget. iya benar, soalnya ada beberapa cerita konon para pegawainya sering kesurupan massal. Gimana? Bang Pendi udah ini? Iyalah, kita bongkar hari ini. Langsung bongkar. Iya. Kita pantengin terus aja ya penelusuran malam ini. Gaspol. Gimana Bang Pendi? Udah siapkan benar, siapkan mentalmu. Udah siap. Tapi kayaknya di tempat ini juga belum nyampe kita udah ngerasa hal-hal negatif tuh ada Bang Imam. Kenapa tuh Bang? Iya, yang udah tadi yang kayak misalkan kesurupan masal itu kan, ini sosoknya udah ada Bang Imam. Di sekitar sini? Di sini, di dekat. Benar, kalau emang sekitar sini, maksudnya gimana ceritanya Bang Pendi? Jadi kita tadi udah nyebutin kan korbannya, bahkan ada kesurupan masal juga. Ya. Nah, makhluk yang memang sering Mengganggu lah. mengganggu yang kesurupan masal ini ya udah ada sekarang, udah muncul. Ngikutin kita bagaimana Bang? Udah ada. Tuh udah sambut banyak banget. Untuk sobat Travel Mystery, Ya. kalian kebayang nggak sih? Kalian tuh diikuti sosok yang kononnya itu bikin kesurupan massal di suatu pabrik. Kalau kalian ngerasain apa yang kita rasain, kalian bakal biar lah gitu kan. Iyalah. Ruas lah kata Sunda mah. Pokoknya ini kan belum sampai di tempatnya kan, belum sampai puncak ya. Pokoknya pantengin terus biar kalian tuh tahu kesan malam itu sewow apa sih energinya tuh, sewah apa sih. Langsung aja pantengin terus ya. Nah Bang Pendi, kita kan belum sampai di TKP-nya ya. Iya. Entah kenapa tadi tuh saya kayak ngerasa saya tuh kayak diliatin. Iya. Terus tiba-tiba kayak di belakang kita tuh kayak lewat. Kalau boleh tahu ini energinya tuh seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya sih yang tadi Bang Imam udah ceritain masalah Yang kesurupan iya, masal. kesurupan masal itu kan kata saya kan makhluknya memang ada kan. Terus dia kayak manggil temen-temennya gitu Bang. Terus yang kayak ngerajain di sini itu kayak sosok ular. Ular tuh gede banget. Tapi ini dia Bang sebutin jenis dan tipenya nggak apa-apa Bang? Kalau ular ini sih Besti apa besti? besting dia. Oh. Dia tuh nggak dominan di sini Bang, cuman kayak lu kesana tuh, lu kesurupin orang nih, ganggu orang tuh, kayak gitu. Jadi gitu dia kayak dia tuh nyuruh-nyuruh doang gitu. Oh pesuruhnya lah Pesuruhnya gitu. dia. Oh. Suruh si makhluk-makhluk yang memang ada di sini yang sering ganggu si karyawan itu. Pantesan saya kayak merasa ada kayak gesekan, gangguan gitu Bang. Langsung aja daripada kita banyak basa-basi, langsung aja kita TKP-nya. Tadi saya berhenti sedikit, saya tuh kayak merasakan ada yang lewat. Energinya ya. Iya, terus kayak saya tuh diliatin. Kalau diliatin sama cewek cantik sih, saya mau Bang. Tapi ini yang ngeliatinnya, aduh makhluk halus. Langsung aja dah ke next-nya di TKP-nya langsung. Yuk. Bang, Sehat Bang, sehat. alhamdulillah sehat. Bang Pendi sehat ya.
Untuk sahabat Travel Misteri Revolution, di malam ini, di penelusuran malam ini, saya mempunyai edisi khusus. Malam ini kita mempunyai rencana untuk collab dengan salah satu YouTuber podcast yang mungkin kalian tuh nggak penasaran gitu kan, atau udah asing lah mukanya gitu, nggak penasaran lagi. Ya, langsung aja kita kenalin Bang Aris Dimensi Misteri. Kayak gitu. Jadi gue masak, gue nengok, dia ciri khasnya satu bang, dia agak munduk ini munduk. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat bang, alhamdulillah bang. Perdana ya kita terjun ke lapangan ya. Perdana terjun ke lapangan ini. Langsung aja lah ya, daripada lama-lama kita kasih tahu ke Bang Aris gimana sih suasananya di lapangan. Langsung gaspol ke lapangannya, ya Bang. Ayo bang, siap. Kawasan ini terkenal angker dikarenakan banyaknya kejadian-kejadian horor yang dialami oleh warga sekitar, terutama karyawan pabrik yang sering terjadi kesurupan massal. Bukan hanya itu, bahkan seringnya terjadi kecelakaan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Terbaru ada warga sekitar yang melihat penampakan setelah melintasi kawasan di malam hari. Konon ceritanya dulu, sebelum dibangun pabrik, pernah terjadi penemuan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk dan membuat suasana sekitar semakin menjadi horor. Sejauh mana tim bisa membahas makhluk-makhluk yang diam dan sering mengganggu warga? Ikuti kami terus di Travel Misteri Evolution. Untuk sobat Travel Misteri Revolution, nah kita udah sampai di salah satu lapangan parkirnya nih. Berhubung pabriknya itu udah sedikit maju, sekarang parkirannya udah ada sendiri. Nah ini tuh sedikit cerita, ini tuh dulu parkirannya lah. Nah kita pada lama-lama langsung aja kita tanya ke Bang Pendi. Kedua, ini kita potong nih. Kenapa, Ini Bang? tadi di tengah perjalanan pas mau nyampe ke sini ke lokasi, saya ngeliat Bang Lu kayaknya muter-muter banget gitu. Nah, Bang Aris pasti bingung kenapa tadi Bang. Iya. Ya tadi saya kayak melihat bertanduk warna merah, taringnya itu tajam kayak saya pikirnya kayak entah mau nyari tumbal, tapi saya nggak tahu, saya nggak paham. Kayak nangtang gitu ya. Iya kayak nantang petang Iya. gitu. Kalau menurut Bang Pendi kenapa itu Bang? Saya mau nanya itu juga tadi. Salah satu makhluk yang memang sering ngeganggu si karyawan, khususnya di Lingkungan pabrik ini. Lingkungan pabrik ini. Oh. Terjadi kayak misalkan kecelakaan, terus kayak dia tuh seneng kayak darah head kayak gitu, Bang. Oh, yang buat cewek-cewek. Nah, makanya banyak kesurupan massal tuh ya gara-gara itu si Nah. makhluknya ini. Oh gitu. Jadi berhubung kita ada Bang Aris nih dari Dimensi Mistik, main jauh-jauh loh dia ke daerah Bogor. Kita mau nanya nih pengalaman baru dia kan. Biasanya kan dia di studio kan sama narasumber. Sekarang kita gantian, kita yang nanyain dia gimana. Langsung kita nanya ini. Bang Aris gimana Bang? Perasaan Bang Aris untuk pertama kali terjun di lapangan gitu Bang, gimana? Gila luar biasa lah. Baru pertama kali nih gua. Kenapa tuh Di dunia rasanya? luar. Uji nyali banget ya. Iya. Ya baru tahu gitu kalau penelusuran tuh kayak gini gitu kan, sepi, Sunyi. tempatnya serem, Ya, benar. gitu. Dan merasakan ya merinding-merinding dikit ada lah. Oke. Tapi tadi sepanjang perjalanan kayak Bang Aris ngerasain nggak kayak Ada yang minta. dia kayak gitu? Iya. Nggak? Kayak banyak ngeliatin gitu. Apalagi yang di jembatan. Iya, yang di jembatan tadi. Di jembatan tadi. Kenapa tuh? Nah, tapi itu gua anggap biasa-biasa. Maksudnya Wih. bodo amat lah gitu. Oh, bodo amat Bodo cuek lah, gitu. Iya. Tapi kalau menurut Bang Aris ada kayak bentuk sosoknya nggak gitu Bang? Barangkali ada mau Bang Aris tanya ke Bang Pendi sendiri gitu. Bang, kok saya tadi ngeliat ini Bang, ngeliat ini Bang, ada Enggak nggak? sih, cuma lebih ke gua ngerasain kayak merinding aja, kayak banyak yang mata-mata yang mengintai lah gitu aja sih tadi. Kayak banyak yang ngeliat tuh. Iya, di jembatan tadi bang, bener. Ya salah satunya yang tadi yang saya sebutin itu Bang Imam. Mungkin yang ular yang tadi yang saya sebut di awal di jembatan itu, ya dia itu sebenarnya nggak nampakin. Yang nampakin tuh yang ngintai kita itu ya Anak buah anak buahnya itu. Jadi dipanggil gitu Bang Imam. Kayak genderuwo ya kan, kayak pocong kayak gitu. Itu di bawah jembatan apalagi itu lebih banyak. energinya besar banget. Energinya lebih besar lagi. Tapi kalau untuk di tempat ininya langsung ini, kayak kan kita langsung bukan di pabriknya nih di belakang,
kalau menurut Bang Fendi di sini tuh ada apa sih, ada energi apa sih? Bukan maksud untuk sombong atau seperti apa ya, kita tuh sekali lagi ingetin, kita tuh ini untuk bersilaturahmi dan mencari tahu lah ini tuh dulu tuh ada apanya sih, ceritanya Historinya apa lah sih, ya. historinya apa ya. Boleh langsung dijawab Bang Fendi? Ya sebenarnya mungkin dulu sebelum dibangunnya ini pabrik ya ini kayak hutan Bang. Kayak hutan terus banyak kayak makam-makam, mungkin makam-makam Belanda, zaman-zaman Belanda, zaman-zaman penjajahan. Nah berhubung mungkin tempat yang memang menurut dia nyaman, asal muasalnya dia diam di sini, terus direnovasi, kan maksudnya diperbagus lah. Kayak dia tuh ngerasa kok tempat gue diginiin gitu loh. Nah kayak ngerasa terusik gitu kan. Ditambah lagi memang kebanyakan mayoritas di sini kan pabriknya kan karyawannya kan perempuan. Iya, garmen ya? Iya, yang tadi saya bilang itu kan, karena si makhluk ini identiknya dia lebih senangnya tuh bau-bau Darah. darah itu. Biasanya kalau cewek itu kalau udah head aja biasanya apes. Biasanya sering banyak orang yang lahirin terus kayak orang head. Pokoknya yang lebih apes tuh lebihnya di perempuan. Tapi pernah nggak historinya dari mungkin Bang Fendi pernah mendengar gitu? Ada nggak sih sampai memakan korban, ada yang meninggal, bahkan ada nggak di pabrik ini? Alhamdulillah sih kalau menurut saya pribadi ya dari semenjak dibuatnya pabrik sampai sekarang itu nggak ada. Alhamdulillah. Jangan sampai lah gitu Jangan ya. sampai Tapi lah. banyak kecelakaannya gitu bang. Banyak kecelakaan dari lingkungan pabrik ini bahkan bukan si karyawan sininya bukan. Kayak misalkan orang ngelintas nih, kayak tiba-tiba tabrakan. Cuman di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Gitu kayak misalkan bulan apa nih, biasanya wah ada nih bayi nih, ada kecelakaan bayi nih di sini. Iya. Biasanya langsung meninggal. Pernah nggak kayak ada mungkin Bang Fendi sendiri atau Bang Aris pernah kerja di PT ya? Ada salah satu karyawan entah jadinya putus atau kecelakaan kerja lain, itu salah satu pengaruh dari makhluk halus itu bukan sih? Ya salah satunya mungkin ada bayi Bang Ivan. Karena mungkin karena kurang hati-hatinya ya mungkin nggak safety-nya dia juga gitu kan. Karena memang biasanya lebih identiknya di musim lagi. Ada ya. Kayak ada yang kayak Ya mungkin serebetan. Ya dilanjut Bang. ya mungkin karena mesinnya itu kan biasanya kan nggak mungkin ada yang nonstop, ada yang nonstop kan pabrik itu. Biasanya kalau misalkan jam 12 dia udah karyawannya udah pada pulang, itu kan off tuh mesin tuh. Nah biasanya kada ada yang gerakin sendiri atau kayak ngidupin sendiri, nah, itu pasti ada. Ini bentar dong tim, ini aman nggak belakang kayak ada yang kayak gini? Aman serius? Nggak sedikit ini tadi ada kayak ada yang bisikin jangan berisik dari sini. Aman nggak serius? Aman. Aduh ngeri banget sebenarnya nih. Tapi ya berhubung kita udah ada Bang Aris datang jauh, Gak enak juga, langsung Bang. kita gas aja lah ya Bang. Insya Allah aman kan Bang ya? Insya Allah aman. Kalau Bang Aris tadi ngerasa nggak kayak yang saya ngerasain tadi? Kayak emang ada yang melintas aja sih. Ada. Ya tapi nggak ngerasa dicolok ya. Saya kayak Lanjut. ya lah, ini kita daripada Bang Aris kita anggurin gitu kan. Yang kita tahu lah, Sobat Travel Mystery Evolution pasti udah nggak asing lah dengan mukanya kan. Dia sering podcastin orang kan di studio dia kan. Sekarang gantian nih kita mau tanya sih dari beberapa narasumber nih Bang. Ada nggak sih kayak mereka tentang cerita pabrik angker kah? Atau dia tuh kayak gangguan kah? Atau jadi tumbal Kesurupan pabrik? lah ya. Pernah ada nggak cerita? Banyak. Gimana tuh Bang? Kiranya boleh diceritain dikit lah, kita ulas lagi di sini gitu Bang. Iya. Mungkin ada kaitannya kan? Iya, Ya boleh ada, ceritain ada. lagi. Karena ya dari sisi maksudnya ketika kita jelajahin wilayah ini dengan apa yang diceritain sama narasumber itu emang benar kadang ada kisah nyatanya gitu kan. Seperti narasumber gue yang udah cerita di podcast gue, dia ngeliat sosok yang berdiri di mesin kayak gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian yang maksudnya di tempat-tempat kerja ya, nggak cuma di pabrik tapi di tempat kerja yang luas gitu aja. Tapi dia maksudnya salah satunya pernah kejadiannya kayak dia kecelakaannya kah atau cuma emang gangguan aja? Enggak, tapi cuma hanya ganggu. Cuma diliatin aja gitu. Iya. Cuma diganggu sama mama. Ini lebihnya cewek apa cowok? Yang narasumber ini? Cewek. Kalau menurut Bang Fendi apa Bang itu yang kayak cewek ditabikin di atas mesin lah, diliatin gimana itu? Iya yang di awal video yang di awal tadi yang saya ngomong itu Bang Ivan. Karena memang cenderungnya si makhluk ini ya nampakinnya tuh ke si cewek. Karena lebih dominan si cewek itu kayak narik gitu, kayak dia tuh punya Daya tarik lah ya. daya tariknya si makhluk ini, kayak misalkan dari headnya itu, Iya. ya kan? Mungkin dari high apesnya dia. Oh. Tapi kalau dari Bang Aris sendiri entah kemana, entah perjalanan atau sekitar pabrik lah, punya nggak pengalaman yang kayak oh gue kayak hampir di daerah pabrik nih kecelakaan amit-amit lah jauhin, nggak pernah nggak Bang? Kalau kecelakaan enggak, tapi tahun 2015 ketika gue jadi office boy gue ngalamin sendiri langsung kejadian Kenapa tuh Bang? di Bapak ini boleh disimak barangkali bisa kelawang gitu kan? kantor ya, di ruko 3 lantai. Tapi bukan di rumah, bukan di kantor yang PT gitu, bukan. Tapi lebih ke ruko pinggir jalan. Itu gue bener-bener jelas nemuin satu sosok karyawan yang nyerupain
maksudnya satu sosok makhluk halus yang menyerupai karyawan. Temennya. Iya. Oh, itu malam tuh jam 8 setengah 9. Tapi itu karyawan ini emang kenal apa gimana bang? Kenal. Teman karyawan satu kantor. Tapi- dia udah pulang dari jam 5 sore dan gue ngeliat jam 8. Tapi lu mutusin nggak buat nanya, lu ke kantor lagi nggak apa gimana? Gue negor Oh. dan dia tampangnya flat. Dia flat, dia nggak menghiraukan, nggak ngerespon jawaban dari gue. Gue manggil, Mas Momo, gue panggilnya namanya Mas Momo. Oh. Dia nggak hirauin gue pas ketika gue nyamperin di ruangannya kosong. Tapi nggak, ini lu macam ngontek dia nggak WA atau BBM lah zaman dulu kan BBM nggak? Iya dulu BBM nggak. Jadi lu cukup tahu lah gitu ya? Iya, cukup. Boleh dikasih tahu bang, maksudnya itu maksudnya apa sih kok kayak Bang Aris ini tuh kayak diliatin sosok seperti temennya sendiri gitu, maksudnya tuh apa gitu? Ya biasanya sih mungkin dari si makhluk asli situnya Bang Imam di pabriknya itu. Emang jahil? Iya, mungkin misalkan kayak office boy misalkan di ruangan kayak alat-alat gitu Iya. ya. Nah si makhluknya itu karena memang udah netep di situ, terus udah tahu wajahnya temannya si Abang, dimanipulasi lah. Jadi supaya Jahil mungkin, lah ya mungkin tujuannya buat nyelakain dia Nyelakain. kah, atau apa kah. Untungnya Bang Aris masih selamat sampai detik ini kan. Kalau Bang Aris nggak selamat, mungkin dimensi mistik nggak ada. Bener nggak Bang? Atau sekarang kita nggak bisa collab sama dia juga, bener nggak? Daripada kita kasihan lah kan Bang Aris, kasihan juga dia biasa kayak podcastin orang cerita. Di sini kita suruh cerita juga, kasihan kan, langsung aja kita lempar ke tim 2. Halo Sobat Travel, balik lagi bersama gua Fikri. Nah, kali ini masa gua sendiri? Lah, jembe lu. Nah, ayo sini. Ngobrol. Kok bukan partner gua? Wah, Bang Fikri. Bang Ibnu. Alhamdulillah. Kalian pasti nggak familiar dong sama mukanya. Nah, dia nih salah satu YouTuber podcast cerita horor. Namanya apa, Bang? Namanya Timur Misteri. Nah, Timur Misteri. Jangan lupa subrek. Udah pasti kan, berkunjunglah ke channelnya. Karena kenapa? Karena silaturahmi itu adalah perbuatan yang baik. Nah, jangan lupa saling subrek. Nah bang, kan lu biasa podcast itu di dalam ruangan kan? Iya, karena emang konsepnya podcast. Nah, terus gimana perasaan lu pertama kali nih kita berbincang? Woi, ajak gua dong, gua juga mau ikut. Woi, ada Bang Ibnu, ada tamu loh. Iya. Diajak Bang Fikri nih. Tadi di tim 1 ada Bang Aris dari Dimensi Mistik. Sekarang ada Bang itu dari Timur Misteri. Ada apakah di Triple Mystery Evaluation? Pantengin terus ya. Ayo kita tanya-tanya dia. Gimana sih ceritanya kan? Bingung kenapa gua masuk? Gua bingung. Kenapa bingung? Lu diundang dari mana? Perasaan nggak nyuguhin sajian? Tim 1. Oh, Bebas. Gimana nih Bang Ibnu perasaannya Bang? Tadi udah tanya kan? Gimana perasaan Bang Ibnu? Biasanya nih di satu ruangan sama narasumber gitu kan. Bang itu cuma dengerin oh iya. Sekarang Bang Ibnu nih yang cerita di angan lepas ya kan. Gimana Bang? Coba boleh ceritain ke Sobat Travel gimana Bang? Ini sih perdana nih ya. Iya, perdana. Saya menceritakan kejadian-kejadian horor di tempat horor. Iya. Ini luar biasa banget nih. Eksistensinya pasti berdampak nih buat kita. Mau dihadirin apa? Mau dihadirin? Jangan Bang, jangan. Langsung ada dia ini. keluarkan Nah, eksistensimu. Ya, boleh aja gitu. Yo, takut gitu. Ayo, Bang. Lanjut lagi, Bang. Jadi gini. Awal kita datang ke sini nih, kita nih sempat kan saya naik motor sama beliau nih. Iya. Woi, beliau tua Iya. banget temen lu. Kan Emang, Bang. terus tadi kan kita ngelewatin 2 tikungan tuh. Saya bilang sama dia, apa nih Fik? Orang apa bukan? Kata dia, enggak, ini kan ini dari jauh nih, masih jarak 10 meter 20 meteran lah. Dia bilang enggak, itu orang gitu. Apa enggak? Itu Tukang dagangan, Enggak. tanaman. Jadi kan ada kebun yang buat jagain burung, apa sih? Fik tadi ngomong. Bebegik sawah. Iya, gitu Oh, iya. Nah, pas kita Dengan semakin sawah. dekat sama sosok sama objek itu, ternyata itu bukan sawah. Apa dong? Dan sosok itu kagak ada. Temen lu jangan diajak dong, kita penelusuran nih. Itu perdana kali nih kita, gue pribadi gitu yang ikut penelusuran kayak Iya. gini. Itu yang gue rasain, ini eksistensinya benar luar biasa banget. Tapi ada nggak sih lu kayak tadi kan ditampilin gitu kan. Tapi kalau kayak ada gesekan atau lu kayak ada yang bisikin kah atau ada yang di depan lu lewat segala macam, ada nggak? Kalau sekelibetan sih ada ya, cuman kita kan karena
ada tim nih, mungkin dari teman-teman. Kalau semuanya bisikan tuh nggak signifikan lah. Namanya angin kan kita dilepas kayak gini. Nah kalau satu lagi nih yang paling kita ngerasain nih ketika kita masuk ke suatu tempat yang katanya itu angker, ini benar energi kita tuh kayak merasakan, tapi kita nggak tahu ada apa. Iya benar. Terlebih nih kayak bulu kudu pada merinding. Badan jadi lemes ngaruh nggak? Lemes nggak bang ini bang? Mungkin kalau lemes ada dua ini sih, Bang. Faktor. Dua faktor. Kenapa tuh? Faktor pertama belum tidur. Allah. Sama saja belum Iya, tidur. ini udah tengah malam ini kita. Wah udah pagi. Udah pagi Ini bang. Udah mau pagi malah. Jam 4.35. Jam berapa tuh? Nggak ada jam. Empat. Lanjut bang. Ya, terus yang merinding sih itu paling kuat. Selama kita ngejajah tempat-tempat kayak gini nih, benar-benar Mantep ya. ternyata bukan cuma yang ceritakan narasumber. Berarti kita harus dikuatkan dengan mental ya kan? Betul, itu paling pertama. Tapi tadi gua ini bang, gua ngerasain kayak ada bisikan-bisikan gitu. Gitu. Denger gak tadi? Itu gua yang ngomong, lu masa sarkas. Sakral. Iya, sakral. Oh, Pokoknya kita daripada gangguin dengerin omongan dia gangguan gitu kan. Kita kan yang kalian tahu gitu kan. Semua saya tahu, kalian juga pasti tahu. Yang kalian tahu Bang Ibnu ini adalah salah satu channel yang jalan itu di podcast cerita horor ya kan. Dia pasti sebelum punya YouTube ini mungkin pernah kerja di PT atau gimana. Kita mau tanyain lah. Kebetulan kita penelusuran malam ini kan ke satu PT yang emang katanya tuh ada gangguan mistis atau angker. Bahkan karyawannya itu pernah kesurupan masal. Lu ngomong dong, yang ngeliatin doang. Kesurupan masal. Nah sekarang kita mau nanyain nih Bang Ibnu, sebelumnya pernah nggak, mohon maaf, kerja di salah satu PT atau di pabrik lah gitu? kalau kedua itu enggak sih. Belum Lebih pernah. ke bangunan-bangunan aja sih. Bangunan. Jadi kita tuh ada supply air. air. Jadi dari Jakarta di kantor kita ini supply air. Yang mana itu harus dicek tiap bulannya. Nah, dan di gedung itu yang saya cek kan namanya air ini kan adanya di gorong-gorong. Saya masuk ke dalam. Jadi situ ada yang konon ini rahasia umum lah. Jadi rahasia umum. Katanya gedung itu bekas ada tumbal proyek. Yang mana tumbalnya itu di area kerja saya. Jadi pendem hidup-hidup di coran itu tempat area saya kerja. Tapi nggak ikutan jadi tumbal. Jangan dong. Tapi kalau dia ikhlas nggak Bang? Untuk tim ikhlas nggak ini jadi tumbal proyek? Oh jangan dong. Oh jangan. Nanti Bang Ibnu susah pulang. Oh gitu, oh iya benar. Jadi tumbal pabrik aja, Bang. Oh ya. Jangan juga loh. Tapi maksudnya gini ya, kita balik serius lagi ya untuk sahabat Travel Mystery Evolution. Pernah dapat gangguan nggak atau kayak dikerjain lah gitu? Nah, termasuk dari si tumbal ini. Iya, pernah Jadi nggak? itu pas lagi kerja kan area kerja masuk ke gorong-gorong nih. Saya masuk, saya ngerjain pekerjaan. Nah, ini ada pahat. Pahat pahat. warnanya emas, bukan berbahan emas ya. Warna emas. Warnanya emas. Ada di atas saya kayak di tembok gitu. Jadi taruh di situ. Pahatnya. Nah, Diambil sama teman saya. Ternyata itu pahat yang punya si tumbal itu. Dibawa pulang. Nah, karena warnanya unik emas, pahat itu dibawa pulang. Nah, ketika di rumah disamperin lah sama pendanaan proyek. Yang udah meninggal tumbal ini. Iya, mukanya hampir sebelah. Tapi dia ada omongan nggak atau kayak ngasih tahu gua tuh tumbal lo di sini, ada nggak omong Nggak. kayak gitu? Nggak ada. Itu lebih ke pas kita nanya. Oh, ditanya sama teman abang ini. Iya, ke security yang ada di gedung itu. Kata security dulu memang ada pahat itu punya dia. Jadi sempat pahat itu dipindahkan ke ruang engineering, tapi pindah sendiri dengan sendirinya pindah ke situ lagi. Jadi secara nggak langsung dia nggak mau pahat itu pindah ke tempat-tempat lain di area tempat dia ditimbal. Cukup ngeri juga ya cerita Bang Ibnu ini ya. Tapi kayaknya kan cerita pengalaman pribadi gitu kan. Iya. Kita pengen tahu nih, pernah ada nggak sih di salah satu podcast atau narasumber Bang Ibnu sendiri ada kayak pengalaman pekerja PT kah atau pabrik, ada nggak cerita horor mistis? Ada. Apa tuh Bang? Boleh di-spill dikit aja barangkali. Di area sini juga. Emang ya? Iya. Ada pokoknya teman-teman saya di video itu, Boleh ntar mungkin ditampilin ntar SSN-nya ya, kasih Iya. tahu ya judulnya ya. di video itu dia laki. Kenapa tuh? Podcastnya pakai baju putih. Nanti thumbnailnya saya Ada kasih ya? Bang Imam nih. Iya siap. Jadi dia itu kerja di area sini dan di video itu saya cut sih. Oh di-cut. Ini bocoran lagi nih Iya. saya kasih di daerah Bogor. Oh. Waduh. Mungkin daerah-daerah sini kita nggak Kita ngerti. nggak tahu Ini kan. kisah nyata, serius. Jadi perusahaan itu tiap tahunnya selalu ngasih inventaris baru Ke karyawan. ke bos-bos yang karyawan, cuman yang udah kelasnya ke atas nih. Oh. Bisa dibilang itu akibat tumbal yang itu bukan? Jadi, nah kaitannya itu. Jadi ketika ada insiden, pasti ada inventaris baru. Insiden baru, inventaris baru. Sampai dia tangannya di sini. Ada videonya dia nunjukin tangannya bekas kegiling mesin. Jadi fokusnya dirusak nih, fokus kerjanya sama sosok yang berdiri di perempuan. Juga ya.
Andai kata kalau beli tuker saya mah ikhlas dia aja, mendingan nggak apa-apa, saya sumpah Itu ikhlas dapat loh. Fortuner 1 bang. Tuh Fortuner 1 loh, lumayan loh. Satu jari Tuh. Fortuner 1. Mau nggak? Ikhlas loh gua, mau nggak lo? Ini tumbal pabrik. Ya, Masih ada 4 lagi. Tuh 4 lagi nggak apa-apa. Gimana? Satu jari umroh, satu jari naik haji, satu lagi Daripada lama-lama langsung kita lempar ke tim satu lagi. Saya lagi di tim 2 nih, nyasar langsung aja ke tim satu bentar, lagi. Belum. bentar, Ayo, bentar, saya tinggal pergi dulu, dadah. ya lu Udah ya ditinggal. udah kayak ini boker lu naik turun. Nah nih bang, kan tadi kita sempet jalan-jalan nih, ngerasa nggak sih kayak ada sosok ya di daerah sini, sosok itu kayak sosok-sosok familiar gitu. Ada sih. Apa tuh? Familiar kan? Ah. Ya ente. Astagfirullah. Memang muka saya Familiar. familiar, emang ya itulah intinya serem. Nah tadi saya sempat merasakan kayak ada sesosok ini lambang-lambang. Nah itu banteng. Nah banteng itu warna merah. Itulah. Stop langsung, stop. Action. Tadi saya sempat merasakan sesosok yang mungkin bertanduk, tapi entah apalah itu. Mungkin daripada saya yang bahas, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak paham. Langsung saja kita lemparkan pada tim 1. Kembali lagi dengan tim 1. Saya tadi di tim 2, sekarang ada di tim 1 lagi, Bang Pendi. Saya tadi pindah dulu, Bang. Pindah deh. Iya. Pindah alam, ya? Pindah. Jangan dong. Amit dong, jangan sampai pindah alam dong. Nah, kita kan tadi di tim 1 udah kita gali juga nih ceritanya Bang Ibnu. Tadi di tim 1 udah gali Bang Aris, tim 2 Bang Ibnu. Kita mau nanya sedikit lah sebelum kita berujung gitu kan, nanya dikit lah untuk Bang Pendi, Bang. Tadi kan Bang Ibnu udah cerita juga kan di segmen tim 2 ya Bang Ibnu ya. Dia tuh kayak ada salah satu pabrik atau PT di YouTube dia juga, ada yang podcast lah. Setiap ada inventaris baru, pasti ada korban. Itu kalau boleh tahu dikasih tahu dikit dong, itu maksudnya motifnya kemana sih? Ya motifnya sebenarnya ke kayak lebih ke apa sih, supaya Tumbal. iya satu tumbal, yang kedua supaya ini bang apa sih, kayak naik Apa? pabriknya itu kayak Iya, naik jadi, oh jadi ada misi. Berkembang. iya Iya, lebih misi. buat berkembang Iya. ke PT-nya dia Biar maju lah. biar maju. Tapi boleh dikasih tahu dikit nggak? Sekitar pabrik sini ada nggak sih yang kayak gitu Bang? Ada lah. Ada beberapa Ada ya. beberapa. Nggak kita spill maksudnya ada mungkin beberapa gitu. Kita nggak tahu kan Bang Pendi Tapi ya. biasanya di bulan-bulan tertentu itu ada kayak sesajen. Oh, Iya. ada. Di cerita itu ada. Ada. Jadi dia menemukan sesuatu ruangan, itu ruangan bos. Iya. Biasanya ada. Ada suguhan-suguhan gitu. Ditaruhnya tuh di tempat-tempat yang memang khusus lah. Jadi ya intinya seperti itulah. Kalau namanya pabrik atau suatu pekerjaan, kalau emang kita nggak jalannya meridhoi Allah untuk agama Islam, ya mungkin jalurnya negatif. Tapi ya kita nggak boleh ke sana. Karena apa? Hal baik pasti ada ujungnya yang tidak baik juga. Apalagi hal tidak baik, lebih parah pasti. Daripada kita lama-lama, langsung aja kita mau kasih tahu dulu, menanya dulu deh. Pesan-pesannya deh dari Bang Ibnu deh untuk ke Sobat Travel Mystery itu gimana sih untuk Bang Ibnu dulu? Ya, Pesan-pesannya. pesannya ya. Iya. Pesannya sih lebih bahwa kayak seperti semboyan timur misteri lah. Gimana tuh? Hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke. Termasuk malam ini. Oke, benar. Kalau Bang Aris nih, pesan-pesannya untuk Sobat Travel Mystery gimana? Kalau gue ya, kita emang harus meyakini bahwa gaib itu ada. Oh, itu semboyan juga tuh. Waduh, mantap. Udah semua. Kita semboyannya apa, Bang? Gitu. Semboyannya bukan. Iya, iya. Nah, udah. Pokoknya kita malam ini tuh edisi spesial kedatangan dari Bang Aris Dimensi Mistik dan Bang Ibnu Timur Misteri. Kita makasih banyak nih. Sama-sama. Bang Aris, Bang Ibnu. Salaman juga dong, diam aja. Terus. Makasih, amin. Makasih juga jauh-jauh loh dari Jakarta nyempetin ke Bogor. Makasih banyak nih Bang ya. Sama-sama, Bang. Semangat terus. Pasti kita semangat. Saling support. Pasti saling support. Seperti biasa sebelum kita penutupan kita mau ngasih sedikit masukan lah dari khususnya Bang Pendi. Seperti biasa Bang, masukan kepada Sobat Travel gimana sih? Ya saya nggak bosan-bosannya buat Kayak di ospek rekan-rekan semua. Kalau misalkan kita datang ke salah satu tempat yang memang angker atau memang nggak angker, intinya yang pertama tuh ya kita harus baca-baca doa. Sobat Santun. Sopan santun itu lebih utama gitu. Iya. Attitude-nya terus tidak boleh kayak bicara sembarangan gitu bang. Karena memang ya
kita itu ya berdampingan sama makhluk-makhluk kayak gitu, berdampingan. Dan tidak semua niat baik diterima dengan baik. Iya pasti. Karena kita melakukan hal baik aja pasti menurut orang buruk. Benar nggak? Benar juga, benar nggak bang? Apalagi ada kedengkian. Nah itulah. Apalagi ada yang sirik ya bang Pendi ya. Nggak boleh kayak gitu bang ya. Kayaknya ini banget. Pengalaman pribadi. Menjurus. Daripada lama-lama kita udah pagi juga ini, langsung aja kita close. Kita terima kasih juga ke Bang Ibnu dan Bang Aris. Penelusuran malam ini kita akhir sampai sini. Pokoknya jangan lupa subscribe, Like, dan apa bang? Komen. Dan share. Pokoknya buat kalian yang udah nggak asing lah sama mereka, boleh juga mampir ke channel mereka. Dari bawah ntar kita tulis juga untuk Dimensi Mistik dan Timo Misteri. Sekian dari kami berempat. Kalau ada kurangnya mohon maaf, kalau ada lebihnya ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.